Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning my friends. Tadi saya baru ikutan Zoom meeting ya di sekolah anak saya, tapi kok saya bosan gitu. Jadi intinya sih apa peran orang tua dalam mendampingi anak-anak ketika masa belajar dari rumah ini guys. Jadi PJJ ataupun apa ya PJJ itu ya. Pokoknya pelajaran dari jarak jauh ya. Jadi intinya sih orang tua harus bukan cuma anak-anak yang stres, tapi orang tua juga. Jadi gimana caranya biar orang tua itu bisa berperan penting dalam mendidik anak-anak selama masa PJJ ini. Dari beberapa kuesioner ternyata banyak orang tua yang stres, khawatir dengan anak-anak bisa nggak ngerjain tugas. Ada yang tadi Masya Allah, tadi ada yang bilang level stresnya 0 gitu ya, biasa aja gitu. Ada juga yang malah ngomong gurunya keenakan lah, astagfirullahaladzim ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang gampang menyalahkan orang lain, gampang seuzon ataupun negatif thinking ya. Itu guru-guru juga repot guys, nggak diem-diem aja karena mereka sibuk memikirkan seminggu ke depan ini mau ngapain aja nih anak-anak. Mereka udah menyiapkan ya, jadi tidak hanya berleha-leha atau santai aja guys. Apalagi anak saya yang kelas 2 SD itu ya, ribut semuanya gitu. Ketika Zoom saya dampingin itu ribut semua, rebutan menjawab dan sebagainya. Jadi guru-guru itu ribet banget guys. Kita harus menghargai karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Alright, back to the orchid here. I'm gonna show you this beautiful species. This is called Rhyncholaelia digbyana. This is also known as the Digby's big Laelia, an orchid enthusiast from England in 18th century. Jadi namanya ini diambil dari nama Mr. Digby ya, seorang pecinta anggrek dari Inggris tahun 1800-an. And I keep moving around because mosquito chasing my feet here. Ada banyak nyamuk di sini guys, jadi saya harus gerak-gerak sambil pakai raket nyamuk ya, mohon maaf. I'm gonna show you this species is coming from the Mexico, Yucatan, Belize, Costa Rica, and the countries around. Jadi dari negara-negara yang ada di Amerika Latin. Mohon maaf kalau belum disebutkan semua. And you can see that the color here having a light green color. Warna bunganya adalah hijau muda atau hijau pupus, dan yang spesial adalah bagian labellumnya ini guys, penuh dengan bulu-bulu ya. This heavy labellum with a light green color, and this is having a nice smell starting from the afternoon until night time. Dan biasanya aromanya keluar dari mulai sore sampai malam hari aja ya, having a fragrance like orange or citrus, aroma seperti citrus ataupun jeruk. And I really love to cross it with other hybrid of course, dan sering saya kawin silang dengan hybrid ya, karena kalau kawin silang dengan spesies biasanya sudah ada. But I also would like to cross it with other genus, so doing the intergeneric cross. Kadang juga saya memiliki keinginan untuk melakukan kawin silang dengan genus lain. Jadi itu persilangan antar generik ya. I'm sorry guys, keselak. Tapi kadang agak susah melakukan intergeneric cross because sometimes that the flower here will get withered. Karena memang tidak gampang ya untuk melakukan silang intergeneric. Biasanya bunganya malah rontok layu gitu, jadi harus mencoba berkali-kali baru nanti ada kemungkinan berhasil ya. Dan mohon maaf saya sambil makan permen. Contoh yang buruk ya, a bad example. I'm making this video while eating candy, so sometimes I get got. Apologize ya, mohon maaf. Okay, so let's see the plant. Actually, that if you are familiar enough with Digbyana, it has a unique plant, unique size of bulb. Jadi kalau teman-teman itu sudah familiar ataupun akrab dengan anggrek jenis Cattleya digbyana atau Rhyncholaelia digbyana ini, maka sudah bisa melihat ya penampakan dari pohonnya itu berbeda. The shape of leaves and also the shape of bulb is different with other Cattleya. Nanti turunannya juga akan mengikuti pohonnya ya, seperti silangan saya itu Princess Naura juga seperti itu ya. Untuk pohonnya kurang lebih seperti ini, mengecil di bawah kemudian agak membesar ke atas. It's small here at the bottom and then become bigger at the top side, and then we'll show you this beautiful leaf with kind of
steep and hard lip. Jadi daunnya itu keras, kemudian juga kaku guys. And you can see that actually the flower is coming from the new growth, dan biasanya bunga-bunganya akan keluar dari tunas baru aja ataupun batang-batang baru ya. Ya, bisa dilihat di sini ruas batang barunya adalah kiri dan kanan. You can see the new growth here is to left and the right side here. Nah, semakin rimbun pohon maka akan mengeluarkan semakin banyak tunas baru ya. The bigger clump will give you more growth and will also give you more flowers ya. Jadi jangan lupa juga untuk memberikan pupuk, like this one that I put here, the tea bag fertilizer, or you can also put the slow release fertilizer, either way that you like. Silakan teman-teman pilih ya, mau pakai pupuk bantal atau pupuk kantong teh ini ataupun pupuk slow release, silakan aja pilih yang teman-teman mau. And you can see that it's only using charcoal as the media. Pakai medianya yang poros aja, misalnya arang ataupun batu apung, karena ini Cattleya spesies biasanya lebih rewel dibanding dengan Cattleya hybrid ataupun silangan ya. Okay, so this is it, Rhyncholaelia or Cattleya dickdiana, a very beautiful hybrid which having a nice smell of citrus or orange fragrance. Thanks for watching my friend, bye bye.